Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Ini bintang tamu yang kalau tidak salah yang ke-160-an ya. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Setelah sempat tertunda beberapa tahun, akhirnya Pacu Kuda di Kota Payakumbuh kembali digelar pada 20 Februari mendatang. Pelaksanaan Pacu Kuda di Kota Payakumbuh diharapkan dapat menaikkan kembali harga kuda pacuan setelah mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Ketua Pelaksana Pacu Kuda Payakumbuh Bank Nagari Open Race tahun 2022, Paulo Rossi mengatakan, menurunnya harga kuda pacuan di Sumatera Barat karena tidak ada event pacu kuda sejak tahun 2020. Pelaksanaan pacu kuda di Kota Payakumbuh direncanakan hanya akan digelar selama sehari di gelanggang Kubu Gadang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Oke, pemirsa Otaki, seperti yang saya janjikan tadi, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di depan saya. Abang kita, kalau kita lihat dari kostumnya, dari topinya, ini sudah kelihatan ya kayak pembalap nasional ya. Nggak lucu ya. Oke, Bang Paulo Rossi, betul sekali ya, Bang ya? Ya. Saya panggil Abang aja lah ya. Ya, oke. Ini nama agak asing bagi saya ini, Bang ya. Nama kayak Amerika Latin ini. Ini asli nama Abang ini? Nama kayak nama orang Itali. Italia, Italiano. Paulo Rossi itu pemain bola aslinya. Bola ya. Tapi Abang bukan berkecimpung di bola ya? Bukan. Bukan. Nah, kita langsung saja kita kenalkan Abang kita ini Ketua Harian Pordasi Kota Payakumbuh ya? Ya, betul. Ini olahraga berkuda. Nah, kebetulan beliau sekarang juga dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Pacuan Kuda, Bang ya? Ketua Pelaksana Pacuan Kuda Payakumbuh Bank Nagari Open Race 2022. Oh, Bank Nagari Open Race 2022 ya? Ya. Yang akan berlangsung tanggal 20 nanti, Bang ya? 20 Februari 20 ini ya? Februari. Minggu. Minggu. Nah, ini para pecandu, penikmat pacuan kuda. Bersiap-siap. Jangan kelihatan miskin ya di sana ya. Kumpulkan uang Anda sebanyak-banyaknya ya. Akan banyak nanti segala hal yang berhubungan dengan kuda. Oke. Bang, kita langsung aja ya. Ya. Ini kenapa nih? Sudah lama Abang berkecimpung di dunia kuda ini? Kalau di dunia kuda tahun 2016. 2016 berarti sudah 6 tahun. 6 tahun. Kenapa Abang memilih kuda? Kalau nama kan pemain sepak bola. Ya. Karena ini dulu hobi kuda ini kan hobi. Hobi betul. Ya. Hobi yang mahal. Hobi. Oke, lanjut. Iya. Dulu hobi berburu. Berburu. Oh, nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Berburu. Jadi ada adik-adik kita dulu, ada namanya Ari Wijaya. Betul. Dia pemain kuda pacu. Terus ngenalin kuda gitu. Oke. Main ke kandang dia, lihat-lihat kuda, jadi pingin punya kuda gitu. Pengen punya kuda. Iya. Berarti Abang sekarang ada kuda. Ada. Dan ikut nanti. Ikut. Oh, Abang kan ketua panitia pelaksana. Nanti jangan orang-orang berpikir. Nggak masalah. Itu kan nanti kalau kuda pacu kita ada pelatihnya. Ada pelatih ya? Ada pelatihnya. Oke, kalau kuda pacu bukan siapa yang duluan yang juara, Bang ya? Bukan dinilai ya? Iya, gini. Kalau kuda pacu itu ada starting gate sama misal jarak 1000. 1000 itu sama-sama lepas, garis finishnya sama. Siapa yang dulu sampai finish. Itu saja kan? Ya, itu ada aturannya. Itu ada istilahnya steward. Steward ini penilai atau hakim dari Pemprov Provinsi Sumbar. Oh, ada ya dari Diawasi, Sumbar ya. langsung ya, dari provinsi. Ada aturannya. Ada, oke. Bang, kita lanjut langsung saja ke acara nanti ya, yang di tanggal 20 ya, Ya. Februari hari Minggu. Ini kan sudah lama vakum, Bang. Vakum lebih kurang 2 tahun. Bagaimana dengan harga kuda, Bang? Harga kuda selama 2 tahun ini, selama pandemi lah, turun drastis harganya. Turun drastis ya? Ya. Bisa turun sampai 50%. 50% Iya. dari kuda ya. Padahal untuk biaya kuda ini sangatlah mahal sekali ya. Sangat mahal, sangat mahal. Kalau kuda pacu aktif
aktif pacu, aktif latihan, Hmm. itu kisaran 8 juta sampai 10 juta. Sebulan. Satu ekor ya. 1 ekor untuk 1 bulan. Ya. Nah kemarin selama vakum 2 tahun, tapi tetap ini biayanya dikeluarkan. Ya, tetap. Mereka tetap latihan, tetap makan bagus, pola latihan sama pola makanannya tetap jalan. Sementara hobi tidak bisa disalurkan gara-gara Salurkan. pandemi ya. Iya, gara-gara pandemi. Oke bang, nah ini kan masih dalam suasana pandemi. Iya, Ini betul. nekat sekali nih abang. Bukannya nekat, gini. Kemarin udah ada pacuan juga di Sawalunto. Oh udah ada ya. Sawalunto udah pernah lakukan kemarin. Jadi kita studi banding lah ke sana, belajar ke sana. Iya, iya, betul. Kenapa Sawalunto bisa mengadakan. Ternyata di sana itu mereka lakukan protap COVID. Oh protokol kesehatan yang ketat Protokol ya. kesehatan yang ketat ya. Nanti dari pihak pengamanan kan ada aturan yang harus kita lalui, Iya. yang harus kita jalanin. Nanti aturannya keluar kita jalanin seperti apa yang tertulis di aturan. Oh yang semua yang tertulis kita patuhi nanti ya. Patuhi. Oke, seberapa yakin nanti abang akan berjalan? Ale ya, 100% lah. 100%. Iya, kalau nggak ada halangan. Oke, peserta dari mana saja ini bang nanti? Peserta itu 60% dari Payakumbuh. 60% dari Payakumbuh. Iya, terus ditambah kabupaten kota tetangga lah, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, Solo, Padang Pariaman, Kota Padang. Terus ada dari provinsi tetangga juga. Ada dari Pekanbaru gitu. Provinsi Riau ada satu, Riau. ada 1 ekor mereka kirim kuda. Terus dari Pordasi, Sumatera Utara 3 ekor. Sumatera Utara ya. Ya, Kira-kira berapa ekor nanti yang akan berlaga ini bang? 54 ekor. Waduh, 54 ekor ini dibagi-bagi bang ya? Dibagi 10 res. 10 res. Ya. 10 res ini maksudnya jaraknya atau gimana ini bang? Atau ketentuan 10 kuda? 10 res itu 10 kali lepas. Jadi ada yang E pertama berpacu, terus ada E terbuka, terus perdana pertama berpacu. Ada yang C di kelas CD-nya, terus ada yang kelas AB-nya. Oh gitu, jadi kalau yang perdana nggak boleh digabung sama yang sudah senior kudanya ini? Enggak boleh. Nggak boleh. Ada aturannya yang Ada? Ada Oh, aturan. segitu detail aturannya ya? Ya, mungkin lebih kurang sama kayak road race lah, kayak Oh, balap gitu ya? motor ada aturannya. Ya. Oh ini kudanya baru tingkat kecamatan ya bang ya, nggak boleh gabung dengan yang Udah itu gini, diatur race-nya itu di ketinggian dan umur. Oh di ketinggian dan umur. Iya. Umurnya diatur, ini kelasnya dan ketinggiannya diatur. Oh beda sama terbang itik ya? Beda-beda. Kalau terbang itik ya siapa yang mau aja, mau Boleh, pemula, iya. ini mau senior, mau sudah sering dapat medali emas. Pokoknya Ya. kalau mau ikut ya. Tapi beda kalau terbang itik itu kan kita di lokalan sini ya. Ya lokal. Kalau di kuda Pordasi ini kita di kota kabupaten aktif. Terus yang mengawasi itu kan induk organisasi kita ada Pemprov Pordasi Sumbar. Ya, oh diawasi nanti ya. Ya, terus nanti Pemprov Pordasi Sumbar pun juga akan bertanggung jawab ke PP Pordasi. Gini bang, ini kan sudah lama vakum 2 tahun. Ya. Dan hari Minggu insya Allah ya kalau tidak ada halangan Iya, betul. akan kita eksekusi. Ini kenapa? Kenapa nggak vakum aja? Kalau vakum terus nanti kita kasihan yang peternak kuda. Kita mau membangkitkan kembali ekonomi peternak kuda. Ekonomi peternak kuda. Ya. Karena vakum selama 2 tahun kemarin harga jual anjlok, terus yang pemain kuda pacunya biaya mereka keluarkan tetap sama, tapi harga jual kuda mereka nanti juga nggak maksimal gitu. Betul ya. Kalau ada pacuan ini kayak kemarin aja baru mau ada pacuan, kan ada pacuan Sawalunto kemarin. Iya, betul. Sawalunto di bulan Desember. Harga kuda pacu udah mulai berangsur naik. Di Sawalunto. Sawalunto. Dan ketika kita mau mulai dan isu-isunya apakah sudah merangkak naik juga harganya? Ada. Kemarin ada dari provinsi tetangga kita dari Riau. Itu ada beli kuda yang belum pernah lari, baru perdana lah. Baru tahap latihan. Itu ada sempat terjual itu 190 juta. 190 juta. Iya. Gila ya harga. Umur 2 tahun loh. Umur 2 tahun. Iya. Udah mulai naik harga kuda pacu. Oke. Umur segitu sudah seharga segitu bang ya. Ini kuda ini batas umurnya untuk berpacu juga ada ini bang.
Batas umur untuk berpacu sendiri nggak ada dibatasi. Nggak ada dibatasi. Nggak ada. Cuma nanti dibedakan kelasnya. Oh, dibedakan saja kelasnya seperti yang aturan yang tadi ya? Iya, betul. Oke, sejauh ini sudah ada Bang kendala yang terlihat untuk pacuan nanti? Kalau kendala saya rasa nggak. Izin-izin sudah oke ya? Kita udah masukkan surat pemerintah, inilah permintaan izin ke pihak pengamanan. Terus dari Satgas Covid Kota Payakumbuh Sudah mereka udah kasih rekomendasi. Oke. Nah, Abang sebagai ketua harian, Ya. ini seberapa sibuk nanti Abang di sana? Lumayan sibuk. Terutama 2 minggu ini kita pembenahan trek pacuan. Oh, fasilitas yang di sana. Ya, kita pembenahan dari 2 minggu ke sini kita udah pembenahan. Pagi, sore. Terus kemarin tanggal 13 hari Minggu, itu kan kuda itu disusun di baret drawing namanya. Itu disusun kelas sama nama-nama kuda, nama pemilik. Hari Minggu kemarin kita udah ada kegiatan juga. Oh, sudah ada ya? Tanggal 13 Februari kemarin. 13 Februari kemarin sudah ya? Ya udah. Berarti nanti memang betul-betul tinggal eksekusi aja hari Eksekusi Minggu aja, ya? ya. Oke. Bang, ini kan yang tahun sekarang ya? Berarti yang mengadakan ini murni sponsor atau memang ada pihak lain ini? Ini kan reguler kalender pordasi yang untuk Kota Payakumbuh. Jadi kita Payakumbuh ini kan ada kalendernya 1 tahun itu ada 2 kali kegiatan pacuan. 2 kali kegiatan pacuan, Ya, oke. Yang pertama pordasi Kota Payakumbuh yang mengadakan. Terus di bulan Februari itu tetap di bulan Februari. Di bulan Februari. Terus ada namanya Lebaran Cup. Oh, Lebaran Cup habis Lebaran ya? Iya, habis Lebaran. Itu biasanya gantian. Oh. Anak Nagari Kota Nanggadang misalnya tahun ini. Tahun besoknya Anak Nagari Tiakar. Anak Nagari Tiakar. Iya. Oke. Oh iya ya, gantian ini ya Gantian, sudah per tahun biasa gantian ya. Oke. Jadi Payakumbuh itu kita dapat di kalender itu dapat jatah 2 kali pacuan per tahun. Di kalender setahun 2 kali ya? 2 kali ya. Oke, Bang. Ini kalau pacuan kuda ini menariknya biayanya kan ini sangat besar ini. Ini sudah dieksekusi semua biayanya atau memang ada subsidi dari pemerintah kota atau Ada, gimana? kita dibantu dari pemerintahan kota. Pak Wali sangat mendukung. Apalagi ini menyangkut ini menaikkan perekonomian. Iya betul, sektor UMKM ekonomi, ya. UMKM. Pak Wali Kota sangat mendukung. Dan kita disupport dana dari Disperpora. Oh, ada juga ya Dispora ya. Disperpora, terus nanti ada sponsor kita Bank Nagari. Nah, ini Bang. Saya ada titipan pertanyaan tadi. Ya. Sebelum Abang duduk di sini. Kuda, pacuan kuda terbang itik identik dengan perjudian segala macamnya. Ya. Bagaimana nanti? Itu Tapi jangan mungkin- dijawab dulu, Bang. Iya, Jangan iya. dijawab dulu. Iya. Yang dari dulu-dulu seperti itu ya. Iya, betul. Statement masyarakat, paradigma masyarakat, kalau sudah pacuan kuda terbang itik, masyarakat pasti akan mencari sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jangan dijawab dulu, Bang ya, bagaimana nanti di tanggal 20 nanti. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, abang kita ini masih bersedia duduk di depan saya ya. Topinya keren sekali. Ini memang ciri khas seorang berkuda memang seperti ini, Bang ya. Iya. Oke, kayak koboi-koboi di Amerika sana ya. Kalau nggak pakai topi ini tetap aja kalau sudah hobi ya gimana Ya, lagi. hobi aja, ya. Ini kan hanya ciri khas ya. Oke, Bang, pertanyaan di segmen 1 akhir tadi yang belum sempat dijawab. Ya. Pacuan kuda atau terbang itik identik dengan perjudian. Bagaimana dengan situasi nanti untuk tanggal 20? Ya, gini, untuk perjudian itu mungkin paradigma dari yang lama-lama lah, Iya, mungkin, betul. dari mulut ke mulut gitu. Tapi ini saya sebagai ketua harian Iya, siap. Pordasi Kota Payakumbuh, itu tidak akan memberikan fasilitas untuk itu, Tidak akan memberikan fasilitas ya? untuk perjudian. Yang nanti kita kan ada pihak pengamanan. Iya, iya. Yang berjudi, yang berani berjudi, mungkin mereka akan tanggung risiko sendiri. Oke, Kita oke. dari panitia tidak akan memberikan fasilitas untuk itu. Oke, biarkan saja mereka ya. Iya. Kalaupun dituntas habis ini susah ya, namanya perjudian, ada niat, ada kesempatan ya.
Iya, tapi kita udah dari komponen berkuda lah, dari komponen berkuda sendiri kita udah bilang, kita udah kasih sosialisasi berjudi itu udah nggak usah lah diteruskan lagi. Kita nggak usah main perjudian karena kita pingin pacuan ini bisa terlaksana terus. Oke. Jangan nanti ada cacatnya gitu. Itu sudah sebagai ketua harian sudah Abang sampaikan ya. Abang ketua harian Pordasi ya? Iya, ketua Ketuanya siapa ini sebenarnya? Ketua umum kita kebetulan Bapak Wali Kota. Oh, Bapak Wali Kota. Iya, Bapak Riza Palepi. Untuk di Kota Payakumbuh ini ya? Payakumbuh, ya. Ketua umum Pordasi Kota Payakumbuh. Iya. Oh, oke, tapi sering Abang yang terdengar ya? Kita itu kan nanti di lapangan kan cukup ketua harian aja. Cukup Untuk ketua kerja kan harian ketua aja. harian. Ya? Oke ya. Ini menarik ya, cukup ketua harian yang berkecimpung, bekerja ya. Nggak usah diteruskan lagi ya. Iya. Nah ini di aturan-aturannya kalau yang dulu-dulu, ini kan rame nih, pasti masyarakat yang rame. Bagaimana, apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan event yang sekarang ini? Apakah masih semberaut ini cara pengambilan tiket, cara masuk, ini yang sering terlihat seperti itu. Bahkan kan ada kejadian, ada orang yang ditabrak kuda Ya, di ya. ini. Nah ini untuk nanti gimana Bang? Gini, kita kan sekarang masih di pandemi ya. Ya. Untuk tahun ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Nanti kita akan sediakan gerai vaksin. Gerai vaksin? Ya, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Siap. Terus dengan Satgas Covid kita kerjasama. Itu kan ada 2 pintu masuk. 2 pintu masuk? Ya, yang di sebelah barat dan timur. Barat dan timur ya? Ya. Oke. Kita akan sediakan gerai vaksin. Mungkin ada barcode. Kita pakai barcode. Oke ya, scan-nya di kesana scan ya? barcode ya untuk masuk. Mereka betul nggak memang udah divaksin gitu. Terus masker sih udah harus pakai masker udah. Wajib harus. ya? Wajib ya. Oke Bang, Abang sudah lama di dunia kuda, pacuan kuda di Payakumbuh ini. Ini yang saya lihat ini Bang, pacuan kuda fasilitasnya kurang memadai dibanding dengan pacuan kuda di luar negeri. Oh iya, sangat jauh. Padahal kalau di luar negeri ini sudah menjadi industri ya. Iya, jadi industri. Ini di Kota Payakumbuh nggak berharap seperti itu, gimana atau Bang? Kalau untuk kita bandingkan ke luar negeri itu memang kayak siang dan malam lah. Antara langit dan bumi ya? Antara langit dan bumi. Mungkin kita patokannya ke Pulau Jawa dulu lah. Yang dekat-dekat saja lah dulu ya. Pulau Jawa, ya mungkin kayak di Sumbar kita patokan mungkin ke Sawalunto. Sawalunto gimana ini? Sawalunto gini, mereka lapangan trek pacuan mereka itu kan udah dipagar. Sudah dipagar, kita belum ya? Kita belum. Kan dulu di sini karena nggak ada pagar itu kan pernah ditabrak kuda ya. Iya betul. Kalau di Sawalunto kan udah dipagar. Mudah-mudahan pemerintah support, kita bisa wujudkan lah pagar trek pacuan ini di 2023. 2023. Iya. Berarti yang 2022 ini belum ya? Belum, mungkin kita baru mengajukan kayak. Baru mengajukan. Ini apa susahnya sih Bang dipagar? Itu biaya besar. Oh, besar Biaya ya? besar. Nggak bisa dipagar dengan bambu aja. Enggak, bambu itu malah membahayakan ke kudanya sendiri. Oke. Oh, ada pagar khusus ini ya? Iya. Mungkin untuk kali ini kita mengakali dengan pagar non permanen dulu yang bongkar pasang, yang dari besi. Yang bongkar pasang ya? Iya. Ini kayak pagar pembatas saf antara di masjid ini ya, kayak gitu. Bukan. Kayak ada di pagar impres gitu ya. Pagar yang kayak di road race ya. Ya, road race ya. Jadi kita mungkin ngakalin dengan pemakaian pagar non permanen dulu. Yang paling penting itu di trek lurusan mau ke finish. Karena biasa penonton yang di pacuan Payakumbuh ini di finish itu masuk ke tengah ke trek pacuan. Nanti kuda mau lewat baru mereka gini. Oke. Ini kan ketua umumnya Bapak Wali Kota kita ya. Iya. Nggak Abang giniin gitu, nggak PDKT gitu ketua umum Wali Kota. Udah. Ini segala macam. Atau Bapak Wali Kota belum kepikiran ke sana untuk, kan kalau jadi ketua umum pasti pecandu dong, nggak mungkin candu-candu jadi ketua saja, pasti pecandu ya, beda ya, candu-candu sama pecandu ya. Selama ini menjadi wali kota nggak kepikiran gitu membatasi, ngasih pagar, atau Abang yang nggak pernah ngasih tahu, segan segala macam? Pernah kita kasih tahu karena ini saya jadi ketua
harian perdasi Payakumbuh ini baru 6 bulan ini. Oh, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Terus kita udah bilang ke ketua umum, kebetulan beliau juga wali kota di Payakumbuh, Bapak Riza Palepi. Beliau sangat dukung. Mungkin karena ini kayaknya dari dulu perdasi ini diam-diam aja karena mungkin krisis kepercayaan juga kayaknya. Diam-diam merayap ya. Pas ada event, pas ada ini baru bergerak. Iya, ada event baru bergerak. Kalau kita sekarang usahakan kantor sekretariat, kita aktif di sana. Jadi, ada ya? Ada. Kita aktif, terus kita trek pacuan kita rawat tiap hari. Jadi kita udah lakukan pendekatan dengan beliau. Dan beliau dukung. Oke. Bentar Bang. Bang baru 6 bulan menjadi ketua harian ya? Iya. Nah, selama ini yang saya tahu, masyarakat tahu kalau sudah ada pacuan kuda, yang melaksanakan itu adalah anak nagari. Anak nagari itu gini. Bentar. Di kalender Lebaran Cup. Di Lebaran Cup ya? Iya. nggak gini, maksud saya paradigma masyarakat itu kalau sudah ada pacuan kuda, itu hanya pacuan kuda tradisional yang mengadakan anak nagari. Dan caranya, konsepnya masih seperti itu saja, padahal kita punya pordasi. Selama ini pordasi apa saja yang telah mereka berikan, konsep-konsepnya, modernisasinya untuk pacuan kuda agar begitu berkembang dan wah lah gitu, nggak kayak dulu, nggak monoton. Selama ini gimana nih peran pordasi ini sebenarnya, Bang? Karena gini. Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Okay. Ini masih panas ini. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan abang kita ini ya, Abang Paulo Rossi, masih bersedia duduk di depan saya. Ya, bicara tentang masalah kuda, alik nantinya ya, segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab pertanyaan saya, Bang ya. Ini Bang, dari dulu Payakumbuh ini sudah terkenal dengan pacuan kuda, lapangan kubu gadang, bahkan orang menyebut itu lapangan pacu kuda ya. Tapi yang saya lihat, yang masyarakat lihat, fasilitas itu saja, konsepnya itu saja. Iya. Ini pordasi kemana ini? Iya. Ini gimana ceritanya? Ini kok nggak ada sebagai panitia, sebagai tuan rumah, sebagai orang wadah yang memberikan fasilitas, tapi seperti PT itu aja. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Gini, mungkin kurang sosialisasi kayaknya dulu. Gini. Oke. Pordasi ini sebuah organisasi yang legal. Iya, legal kan? Cukup besar. Sampai kita kejuaraannya sampai nasional. Ya, Triwanti ya ketuanya ya umumnya. Ibu Triwanti itu kita ketua PP Pordasi. Jadi gini, wadahnya gini. Peternak kuda itu induk mereka itu kan Pordasi, Pengkot sama Pengkap Pordasi di daerah. Iya, betul. Jadi Pengkot sama Pengkap Pordasi di daerah ini, mereka ada induk lagi Pemprov Pordasi Provinsi. Sumbar ya, ya kita Sumbar. provinsi. Jadi nanti dari provinsi ada lagi PP Pordasi. Nasional ya. Nasional. Jadi gini, organisasi yang cukup besar. Ya. Jadi saya heran juga kalau masyarakat kita Payakumbuh nggak terlalu mengenal Pordasi gitu. Iya, bahkan akun media sosialnya saya nggak pernah lihat ini. Iya, iya. Jadi gini. Saya kepikiran gini, karena mungkin kurang sosialisasi dari pendulu kita lah. Terus gini, komponennya di sana di Pordasi, kalau kita kan namanya bukan Pencap lagi. Iya. Pengkot, pengurus kota. Pengurus kota ya. Pengurus kota, Pordasi Kota Payakumbuh gitu. Jadi dulu saya lihat di pengurusan itu, saya lihat cuma satu atau 2 orang yang dari dunia perkudaan ini gitu. Iya. Jadi kalau sekarang kita pengurusan baru ini boleh dibilang 70-30. 70%-nya dari dunia berkuda, dari pelakunya berkuda sendiri, terus yang 30-nya dari candu-candu aja. Pengamat sama mungkin dari ya candu-candu jadi pengurus, ternyata dia nggak ngerti kuda ya, mungkin itu pikiran saya aja sih Bang. Iya. Jadi sekarang makanya kita aktif setiap mau pacuan mau nggak kita aktif terus di Pordasi. Nah ini kan yang karena saya gini kita aktif di tiap hari ini kan ngerawat trek pacuan. Ya betul. Karena kita sendiri ngerasain gimana sih
ngasih makan kuda pacu, gimana sih mau bikin dari anakan sampai kuda pacu yang bagus itu kita ngerasain. Iya betul. Biayanya, waktunya, pikiran. Iya. Sampai istri cemburu lah ya. Iya, jadi kita sebagai pemilik kuda pacu itu sangat memperhatikan lah trek latihan mereka gimana gitu. Oke. Terus kandang karena di Payakumbuh ini kita ada kandang perdasi juga. Oh ada ya. Ada kandang perdasi, jadi kita rawat gitu. Nah, ini yang seperti yang saya seuzonkan tadi ya, media sosialnya nggak ada, padahal ini hobi mahal. Iya. Dan dari dulu ke dulu monoton aja pacuan kuda seperti itu, nggak ada kreatifnya panitia. Ya. Ini misalnya, ini Bang ya boleh lah ya, kalau saya ini sedikit ya. Kalau sudah ada pacuan kuda ya udah kuda aja yang berpacu, nggak ada ditambah acara lain. Karena gini, maksud acara giling gimana nih? Ini gini Bang ya, kan kalau zamannya sekarang ini, setiap acara nggak monoton, kalau nyanyi aja, pasti ada tambahannya stand up, adanya ini. Oh gitu. Nggak ada konser yang di dalam, ada acara tradisional, ada misalnya pemilihan duta kuda untuk ini. Oh gitu. Nah ini nggak ada ya, pokoknya pacu kuda ya udah pacu aja. Ini Ya, gimana ini ke depannya ini Bang? Gini, kalau pacu kuda itu kan ada aturannya dari PP Pordasi. Ya. Mungkin selingan kalau di kita di daerah Ya. ada tradisi Ya. pacu kuda tradisi itu drap bugi namanya. Ya ya bugi ya. Ya yang bugi, Pacu drap bugi. bugi itu. Ya. Besok kita juga ada 2 race drap bugi. Ada bugi baru sama bugi usang. Jadi kalau kita selingi dengan acara yang lain mungkin nanti membahayakan ke kudanya atau ke penonton. Oh gitu. Karena kuda ini berpacu dia harus tepat waktu. On Iya, time ya. on time ya. Misalnya Beda dengan penitiannya mungkin ya. Penitia yang dulu-dulunya. Ya. Enggak di Payakumbuh sih yang di luar-luar. Ya. Jadi gini, kuda itu dilepas dari gate, dari starting gate itu, waktu pas yang udah ditentukan di buku gitu. Oh gitu ya. Karena kuda pacu ini, mereka ada istilahnya ada disuntik injeksi Iya. untuk kesehatan kuda lah, apa namanya? Obat kuda itu untuk melancarkan pernapasannya. Oh gitu, ada ya semuanya. Ada. Ya sejenis dalam tanda kutip doping-dopingnya seperti itu ya. Bukan doping, bukan doping. ya? Sebenarnya bukan doping. Mungkin lebih ke vitamin lah, vitamin. Oh vitamin, oke. Ya, siap. jadi kuda ini udah diset untuk lari jam 9. Jadi kita harus tepat waktu gitu. Oh seperti itu Bang. Iya. Nanti kalau dia molor sampai 1 jam itu nggak bagus untuk kuda. Oh beda sama rapat atau seminar di sebuah kota ya. Di luar sana ya, kalau setnya jam 8 nanti rapatnya jam 11 ya. Tapi Iya. laporannya tetap jam 8. Iya. Beda ya kuda, lebih keren kuda ya daripada. Iya. Jadi karena gini, karena kita dari orang kuda yang kita pernah ngerasain punya kuda pacu. Jadi kita kebutuhannya begini kita tahu gitu. Betul. Kebutuhan kuda ini kita tahu gitu. Jadi mungkin yang terdahulu kita dulu mungkin karena mereka kurang mengerti mungkin di dunia perkudaan. Iya. Gitu. Apa yang dibutuhkan kuda. Mereka sih mengerti, cuman kurang mengerti kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhannya yang anggota mereka yang di perkudaan. Oke Bang, nah ini Bang, seperti yang kata Abang tadi ya, saya juga berpikiran seperti itu, kurang sosialisasi ya. Ya mungkin suatu saat nanti kalau Abang masih di Pordasi ini ya, mungkin kita adalah pemilihan duta kuda. Kalau di Kota Payakumbuh kan ada pemilihan Uda Uni ya, Iya. yang tujuannya mempromosikan ya, walaupun ujung-ujungnya yang promosikan. Tapi itu ada loh. Kita ada diperlombakan juga kontingen. Ya, kontingen kita perlombakan. Kita sistemnya sekarang per kontingen. Misalnya Bukit Tinggi kontingennya ini gitu. Terus ada joki terbaik. Joki terbaik. Ada penilaian joki terbaik juga. Karena joki ini kan sebuah profesi. Iya betul. Profesi. Ya. Jadi kita kalau kalau ada penilaian joki itu joki penghargaan lah untuk joki terbaik. Mungkin ada nanti bibit-bibit joki baru yang mau lahir lagi gitu. Oke, regenerasi lah ya. Regenerasi. Karena lumayan juga joki-joki kita di Sumbar ini udah 50% itu udah agak umur-umuran gitu. Oh, sudah usianya sudah ini ya. Iya.
Gak kebayang nanti kalau sudah 60-70 tahun udah gini-gini ya. Takutnya kita nanti krisis joki juga. Krisis joki ya? Iya. Gak mungkin pakai joki robot ya? Iya. Jadi mungkin kita nanti adakan lagi pembibitan joki lah. Oke. Bang. Ya. Dari dulu sampai sekarang kan seperti yang saya bilang tadi, seperti itu saja. Apa sih keinginan abang untuk fasilitas di pacuan kuda ini ke depannya? Fasilitas di pacuan kuda. Ya biar kayak yang kalau nggak sampai luar tingkat nasional lah. Tingkat nasional. Di Padang. Kita mungkin acuannya ke nasional lah. Nasional saja lah dulu. Kita ke depannya mudah-mudahan terwujud pagar lintasan biar aman, tingkat kecelakaannya kurang. Pagar lintasan, terus kita akan hidupkan lagi equestrian. Equestrian itu ini. Equestrian. Salah satu cabang di Pordasi juga. Kan ada pacuan, ada equestrian. Equestrian ini ketangkasan kuda, ketangkasan berkuda. Oh, ketangkasan ya? Iya, yang jumping-jumping gitu lah. Iya, adu ketangkasan ya. Itu di Belanda tuh dulu-dulunya ya yang ada. Iya. Ya. Jadi kita akan bikin di sini juga. Itu kan gelanggang kubu gadang itu kan cukup lumayan besar. Iya, sangat itu. Mungkin kita udah lihat mungkin di sisi selatannya nanti kita bikin arena ketangkasan berkuda. Terus ada HBA juga. HBA maksudnya Bang? HBA itu yang panahan. Oh, sambil memanah ini Sambil ya? memanah berkuda sambil memanah. Jadi kita kalau HBA sama equestrian ini di provinsi tetangga kayak di Riau, kayak di dekat simpang SKA itu ya, itu kan rame itu. Ya sudah ini ya. Jadi kita akan wisata berkuda pun juga kita wujudkan nanti. Oke, jadi nggak sekedar pacuan saja ya, ada juga nggak pacuan aja. fitur-fitur lainnya lah ya, maksudnya karena ya. Pordasi itu cabangnya banyak. Ya, betul. Ada equestriannya, ada HBA-nya, ada pacuannya gitu. Kalau yang di PON kan yang dipakai kan ini ya, apa equestrian apa? Di PON. Ya, di PON PON itu jumping. HBA ada. HBA juga ada HBA ya? ada. Equestrian ada, pacuan Equestrian. ada. Ya. Equestrian ini kan ketangkasan. Ketangkasan ya. Nah, itu yang belum sampai sekarang ya di Ya, Kota Payakumbuh ya, belum. yang belum Di ada Payakumbuh. di kalendernya ya. Di Payakumbuh belum aktif. Jadi mudah-mudahan segera kita akan aktifkan lagi cabang itu. Tapi saya juga pernah lihat dulu kalau yang HBA juga ada, tapi bukan kalender Pordasi saya lihat. Bukan ya. Cuman ada yang dari luar. Pernah saya nontonnya dari luar, cuman numpang lapangan kayaknya. Numpang lapangan ya. di Payakumbuh ya. Oke. Sekarang HBA kita aktifkan Sudah akan segera kita diaktifkan lagi aktifkan di Payakumbuh dan equestrian. Oke. Karena Ini gini, sebenarnya kayak equestrian itu harga kudanya juga cukup mahal, kadang lebih mahal dari kuda pacu. ratusan berarti ya? Ratusan juta yang equestrian. Iya, iya. Jadi gini, selama ini kuda pacu di Payakumbuh yang afkir pacu, udah biasa afkir pacu itu di umur 4 tahunan. 4 tahunan. Ya, kita jual ke luar daerah sampai ke Pulau Jawa. Terus di Pulau Jawa itu mereka akan latih ke equestrian. Misal gini, ada kuda kita afkir pacu nih. Iya, betul. Kita jual taruhlah 100 juta. Dibeli orang equestrian. Ya, penikmat itulah ya. Ya, nanti equestrian bila kuda ini udah hebat di equestrian, harganya bisa ratusan. Bertingkat-tingkat ini ya. Ya, jadi gini, tujuan kita bikin equestrian di sini supaya kuda afkir pacu harga jualnya akan naik di sini gitu. Naiknya di sini lah Di ya. sini, Jangan ya. di luar naiknya ya. Ya, kita coba bikin untuk equestrian. Kalau dia hebat kita jual mahal di sini gitu. Enggak kita jual murah ke luar. Oke, siap. Karena Kasih gini, Oke, lanjut Bang. bangsa pasarnya rata-rata kalau kita di Sumbar ini kan Pulau Jawa. Ya, betul. Karena memang di Indonesia ini terah kuda itu genetik keturunannya memang di kuda Sumbar ini paling bagus. Ya, betul. Terus gini, di Sumbar itu paling bagusnya itu di Payakumbuh gitu. Di Payakumbuh ya. Karena kita jauh-jauh dulu dari orang tua-tua kita, ada dari saya ingat Bapak Ambranbur kalau nggak salah dulu. Entah tahun masih zaman Belandaan lah. Beliau sudah mendatangkan kuda THB di Padang Mangatas. Oh, di Padang Mangatas ya. Iya. Yang sekarang diganti sapi ya. Terus gini, perbedaannya kayak di
NTB lah. Iya. Kan mereka memang kuda poni. Sumbawa ya. Kuda poni, memang asli kuda poni gitu. Terus Aceh, kuda poni. Kalau kita di Sumatera Barat ini rata-rata kudanya sandal Arab. Kuda yang dari Arab maksudnya? Iya, kuda beban dari pedagang-pedagang Arab dulu. Oh gitu, dikawinkan di sini. Ya, terus memang kuda poni dengan sandal Arab ini terah mereka beda. Oke. Terah mereka beda. Terus ini dari segi induk kan. Terus kita udah duluan kawin dengan THB, kita kawin silang nih. Iya betul. Yang sandal Arabnya betina, THB-nya yang pejantan. Dari orang tua kita dulu udah kawinkan di Padang Mangatas. Jadi udah ada garis keturunan bulenya. Iya, ada bule-bule Arabnya ya. Terus di tahun 90-an ada aturan perdasi yang mengatur generasi kuda. Oh, sudah ada ya diatur ya? Di tahun 90-an. Generasi kuda ini diatur. Udah mulai diatur gitu. Saya kurang tahu pasti 90-an atau 80-an lah. Oh, diaturnya ini kawin sama ini hasilnya gini. Iya, gini. Dikelompok-kelompokkan ya? Ya, SA sandal Arab dikawinkan dengan pejantan THB, hasilnya itu G1. Oh, G1. Generasi G1. Iya betul. Kalau generasinya satunya ini generasi satu ini betina. Ya. Dikawinkan lagi dengan THB yang lain, pejantan yang lain, akan ada anak lagi, itu generasi 3. Begitu seterusnya. Oh. Jadi sebelum itu diatur kuda kita di Payakumbuh ini udah kawin dengan THB duluan. Kita sudah mengatur duluan ya? Bukan dulu nggak ada yang mengatur. Iya, kita kan sudah mulai duluan. Mulai duluan curi start lah. Curi start dulu ya. Karena THB itu udah ada di sini gitu. Oh, kayak moto semen Padang ya, orang belum kepikiran kita sudah berbuat ya. Iya. Jadi mungkin diatur lagi. Jadi mulai dari nol lagi. Udah ada aturan dari PP Perdasi. Kita mulai dari nol lagi. Mulai kita bikin generasi 1, 2, 3. Kalau nggak sekarang di Sumbar ini udah sampai generasi 8. Generasi 8? Ya. Yang awalnya memang dari sandal Arab tadi ya? Iya. Oke. Yang udah diatur di Pordasi. Iya, yang diatur di Pordasi. Karena kuda itu ada sertifikatnya juga. Oh, ada ya? Kayak akte kelahirannya, ada BLK-nya gitu. Ada lengkap ini ya? Malahan sekarang di PP Pordasi itu ada Studbok namanya. Studbok Indonesia. Ini untuk? Indonesia. Oh, untuk Indonesia. Jadi BRK ini, surat registrasi kuda ini, itu Indonesia juga gitu. Ya, dulu betul. namanya BRK, sekarang diganti ke arah ke SBI namanya, Studbok Indonesia. Oh, jadi kelahiran kuda itu pun diatur, musim kawinnya diatur. Jadi kita peternak nih, kita asal kawin aja nggak boleh. Iya betul ya, jangan asal kawin aja jangan. Enggak, maksudnya gini, kelahirannya diatur gitu, karena tahun kuda itu 1 Agustus tahun barunya. Iya. Dihitungnya 1 Agustus sampai 31 Juli. Itu dihitung 1 tahun. Abang mengerti semua, kenapa abang nggak jadi ketua umumnya aja, Bang? Enggak gini. Kita ketua umum kebetulan. Enggak, maksudnya di provinsi, jangan di tingkat kota, kabupaten, di provinsi aja. Di provinsi udah ada senior kita di provinsi. Senior kita di provinsi. Ya. Dari kalangan kuda juga dari itu? Kalangan kuda. Okay. Ada dari kalangan kuda, ada yang dari birokrasi gitu. Oke, siap. Jadi ini perkawinan kuda itu diatur, diatur biar lahirnya itu bagus gitu. Iya, nggak, maksud saya sedetail itu abang menjelaskan semua. Karena kita pelaku kudanya sendiri. Pelaku kuda ya, memang harus berkecimpung di dunia kuda. Ya. Jadi apa yang mau kita kerjakan harusnya kita kan harus ngerti. Nah itu, jangan candu-candu menjadi pengurus saja ya kalau nggak ngerti ya. Iya. Ya kan banyak kejadian seperti itu Bang. Okay, Pokoknya saya jadi ketua, saya jadi sekretariatnya, kepala sekretariatnya, walaupun saya nggak ngerti. Yang penting nama ada tertulis di sana. Iya. Nggak ada prosesnya sama sekali ya. Oke Bang, terakhir ini Bang. Ya, oke. Pesan-pesannya mungkin ada yang ingin abang sampaikan untuk penggemar kuda atau semacamnya sejenisnya, silahkan Bang, ini kamera Bang. Tadi saya udah dari Gelanggang, saya udah dari semua komponen berkuda, mereka wajib vaksin. Ya, itu yang pertama. Kalau mereka vaksin pertama dan jadwal vaksin kedua mereka udah datang, kita akan fasilitasi vaksin di sini. Oh ada ya, untuk teman-teman sesama penitia mungkin ada yang abang sampaikan nanti, kan ini harinya sudah dekat ini ya.
Untuk panitia sudah ada yang minta DP duluan belum Bang ya? Nggak ada. Nggak ada. Silakan. Untuk rekan-rekan panitia, terima kasih kerjasamanya. Udah bekerja mungkin dari siang sampai sore, sampai nyambung lagi malamnya. Terus tetap semangat. Kita jalani prokes di lapangan. Oke. Masih ada Bang? Cukup ya. Oke, kita doakan semoga hari Minggu nanti tanggal 20 lancar Bang ya. Ya, oke. Dan hidup kembali lah dunia kuda kita di Kota Payakumbuh ini minimal dulu Bang ya. Ya tentunya jelas tujuannya untuk menaikkan UMKM masyarakat ya. Betul. Dan Bapak Wali Kota untuk menaikkan UMKM ini beliau sangat dukung. Sangat mendukung. Oke. Dan tentunya kepada para pecandu kuda, penikmat atau yang punya kuda lah ya, kita tentu berharap kalau ajang ini terus-terusan tentu menaikkan citra mereka, pamor mereka ya. Iya. Karena kalau tidak ada pacuan, tidak ada event ya, biaya tetap segitu juga yang dikeluarkan ya. Tetap segitu juga. Ini kuda ini nggak bisa dilepas saja begitu ya, udah cari makan sendiri nggak bisa. Enggak. Karena kuda pacu itu makanannya diatur. Iya. Itu kan kuda pacu itu atlet. Iya betul. Kayak kita mau bikin atlet lari gimana gitu. Cuma mereka kuda itu aja sih. Iya, bedanya manusia hewan aja. Gitu. Oke, Bang, makasih sudah hadir di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau ada event-event lagi bolehlah Abang kita undang lagi ke sini ya. Boleh. Oke, tim Utaki cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari bincang-bincang kita bersama Bang Paulo Rossi. Banyak sekali kesimpulan yang kita dapat, ada ribuan lah ya, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, ini mengutip dari kata-kata beliau ini tersirat makna yang sangat dalam ya. Kalau menurut saya, kalau ingin membuat sesuatu event, acara segala macam ya harus mengerti dengan event itu sendiri ya, jangan asal bikin-bikin untuk tujuan-tujuan yang spontan ya. Itu ya harus ada prosesnya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para pecandu kuda, dengan pengurus Pondasi Kota Payakumbuh agar kita tahu bagaimana tugas dan fungsinya, apa saja kegiatan mereka untuk kedepannya untuk memajukan UMKM Kota Payakumbuh ya, agar menggeliat lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.